Dan apakah ini selalu terjadi? Tidak, teman-teman. Karena dalam 3 tahun, sesuai data yang gue rangkum, angkanya 2,9%, 6,61%, 2,50%. Jadi rata-rata dalam 3 tahun ini kita ambil 4,02% per tahun. Tiba-tiba jadi 21,81%. Tapi ketika government spending ini tidak diatur, ketika pertumbuhan ekonomi motor utamanya adalah belanja pemerintah, maka risikonya lumayan besar. Apalagi kalau itu tidak terkonversi ke komponen kayak konsumsi, investasi, ataupun ekspor ini tadi. Belanja selesai habis gitu, yang nggak ada multiplier effect-nya, maka pemerintah akan menanggung risiko yang jauh lebih besar kalau ini tidak termitigasi nih. Apakah government spending yang kenaikannya sampai 21,80%, 81% maaf, itu bisa mendongkrak komponen yang lain? Nah, itu yang jadi PR pemerintah. Karena kalau tidak bisa, defisit fiskal kita pasti akan melebar. Karena pertumbuhan didorong motor utamanya ya belanja pemerintah. Itu yang tidak boleh terjadi. Karena akhirnya APBN itu kan bukannya tanpa batas gitu loh. Ada batasnya. Bisa jadi efeknya pada akhirnya itu melemahkan mata uang kita. Karena dari konsumsi itu masih gede, teman-teman. Masih yang paling gede. Jadi GDP kita itu 54,36%-nya itu ditopang sama konsumsi. Investasi itu ada di nomor 2. 28,29, ya kan? Ekspor tadi minus ya. Sedangkan government spending walaupun naik 21,8% tadi, rasionya di GDP kita masih 6,72%. Nah, artinya apa? Artinya masih ada konsumsi yang menopang, masih ada investasi yang menopang. Diharapkan rasio ini tadi bisa lebih balance, teman-teman. Artinya investasi bisa naik, ekspor bisa naik, konsumsi bisa naik. Barulah bisa kita bilang sehat. Simpulnya gini, ketika kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, maka kita harus melihat itu secara holistik gitu. Menurut gue tidak perlu dirayakan atau diglorifikasi berlebihan ya, karena selain secara angka di atas kertas, karena kita perlu melihat bukan cuma angka di atas kertasnya, tapi faktor pendorongnya apa dulu. Dan kalau dari pemaparan angka dan data tadi, kita tahu masih ada ruang-ruang perbaikan yang harus dilakukan.